Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, pada kesempatan ini saya sampaikan hikmah yang ke-32 dari kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Tasawwufuka ila ma batana fika minal uyub khairun min tasawwufika ila ma hujiba anka minal uyub. Keinginan tahumu kepada apa yang dalam batinmu berupa beberapa cacat atau aib itu lebih baik dibandingkan keinginan tahumu untuk hal-hal yang gaib yang memang ditutup darimu. Nasihat Imam Ibnu Athaillah ini disampaikan kepada para murid yang sedang menjalani suluk perjalanan rohani untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terkadang karena godaan nafsu, godaan lingkungan, berbelok orientasinya untuk mencari hal-hal yang gaib dibanding lebih peduli kepada memperbaiki diri secara rohani. Imam Asy-Syarqawi dalam At-Taqyidat menjelaskan nasihat tersebut dengan menyatakan bahwa semangat seorang murid untuk mengetahui, untuk mengenali cacat atau aib batinnya seperti riya, suka pamer atau berorientasi keduniawian untuk amalnya, akhlak yang buruk, cari muka pada pimpinan, atau orientasi hedonisme dalam beramal, itu penting ketika bertujuan untuk memperbaiki diri. Pengenalan kekurangan pada batin itu selanjutnya dijadikan pijakan awal untuk introspeksi, untuk memperbaiki diri sehingga iman bisa lebih dijaga. Ketakwaan dengan ibadah dan amal solehnya bisa ditingkatkan sehingga menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibandingkan ketika para murid, bisa jadi juga di antara kita, lebih bersemangat untuk mencari hal-hal yang gaib seperti mengejar bagaimana mendapat ilmu laduni, bagaimana meraih keramat dalam hidupnya, bahkan kepingin mendapatkan ilmu kasab yang dalam budaya Jawa disebutkan ilmu teropong. Ada tamu datang langsung dengan melihat yang bersangkutan bisa tahu masa lalu orang bersangkutan, bahkan apa yang dilakukan beberapa hari terakhir dia tahu. Hal-hal demikian diingatkan agar dikoreksi. Para murid lebih baik bagaimana memperhatikan, bagaimana mengenali kekurangan diri. Apakah imannya sudah benar-benar kuat? Apakah sudah istiqomah dalam ibadahnya? Sudah punya semangat untuk amal soleh yang selalu meningkat pada tiap harinya? Nasihat ini tentu saja ada alasannya. Alasannya adalah bahwa metani aib diri itu menjadi nur, cahaya dalam hati, yang dengan cahaya itu
orang akan bisa meningkatkan imannya, meningkatkan kualitas takwanya, dan dengan mengenali kekurangan diri, orang akan bisa menjadi lebih baik di kemudian hari. Ketika ada dosa, tentu saja ada kesempatan untuk memperbaiki diri dengan menutup yang bersangkutan dosa itu dengan cara ibadah, dengan amal soleh. Prinsipnya adalah bahwa amal baik akan menutup amal-amal yang buruk. Imam Ibnu Ajibah dalam Iqadul Himam menjelaskan bahwa yang dimaksud atau cakupan dari aib diri itu mencakup 3 hal. Satu adalah uyubun nafsi, yaitu cacat diri karena memperturutkan hawa nafsu yang berkaitan dengan hedonisme, kenikmatan duniawi, kenikmatan biologis. Tentu saja perlu dicermati bahwa sebagai manusia yang punya bagian biologis, punya jasad, tentu saja butuh makan minum, butuh memenuhi kebutuhan biologis. Tetapi penting diperhatikan itu bukan asal atau bebas, tapi penting untuk dibimbing, dibingkai dengan nilai-nilai syariat. Nikah adalah jalan satu-satunya yang diridhoi Allah untuk mendapatkan kenikmatan seksualitas. Untuk memenuhi makan minum silakan mencari rezeki asal yang halal, gunakan dengan cara yang halal sekaligus thayyiban. Itu tentu saja menjadi baik, apalagi kalau diniatkan semua itu untuk menjaga kebugaran diri, kesehatan diri, yang selanjutnya modal untuk ibadah dan amal soleh. Cacat yang kedua adalah aib yang ada pada hati, seperti rasa dengki, tidak ridho kalau ada orang lain mendapat nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sombong karena merasa diri lebih baik dibanding orang lain, karena banyak prestasi, banyak hal-hal yang luar biasa pada dirinya dibanding orang lain. Aib yang ketiga ada aib rohani, berupa keinginan untuk mendapatkan maqamat yang ada dalam makom taubat, kepingin selanjutnya secepatnya untuk masuk ke tingkat yang di atasnya. Yang masih dalam tingkatan kasab, kepingin secepatnya mencapai tingkat tajrid dan seterusnya, padahal memang secara nyata belum siap untuk ke sana. Bahkan ketika seorang murid menekuni amalan tertentu, kemudian membelokkan tujuannya untuk mendapatkan hikmah, mengejar hikmah, termasuk mendapatkan karomah berupa apapun, itu hal-hal yang perlu dikoreksi, karena karomah adalah fadl Allah yang tidak perlu dan tidak sebaiknya dijadikan tujuan amal. Ada nasihat dari Imam Asy-Syarqawi, la tafsidha bi'amalik wa la tushghil qalbaka biha wa la tarkun ila ma dhahara minha. Jangan jadikan tujuan mendapatkan karomat dan seterusnya dengan amal-amalmu. Jangan pula sibukkan hatimu dengan tujuan-tujuan yang menyimpang itu. Jangan pula kamu merasa nyaman, tenang karena mendapatkan karomah atau hal-hal yang lain, karena hal itu dikhawatirkan akan merusak sikap ubudiyahmu. Dalam nasihat yang lain, beliau menyampaikan kun talibal istiqomah wala takun talibal karomah. Jadilah kamu orang yang mencari istiqomah. Bagaimana istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam amal soleh. Jangan jadi orang yang mencari karomah. Demikian yang saya sampaikan. Semoga Allah membimbing kita menjadi lebih baik dalam ibadah kita, dalam amal soleh kita, dan lebih didekatkan kepada Allah SWT dengan mengenahnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.